Baik lagi sama gua Adnan ya. Kita masih di rangkaian video Imos Garage Build 2022 X Parjo yang nanti akan ada di Indonesia Motorcycle Show tanggal 2 sampai 6 November di JCC Senayan. Nah, sekarang gue lagi ada di SB Projects, ada satu garage di daerah Bogor. Kita nanti mau ngeliat sedikit bengkelnya, di dalam ada apa aja, dan kita bakal nge-review satu motor dari SB Projects, yaitu Benelli Patagonian Eagle 250 cc. Oke kawan Parjo, sekarang gue udah ada di workshopnya SB Projects nih yang ada di daerah Bogor. Kita mau ngobrol-ngobrol nanti sama yang punya, sama ownernya, dan mau keliling dikit lagi ada project-project apa aja yang dikerjain di SB Projects. Apa kabar, Nah? Baik, lagi ngapain nih? Ini gue lagi bikin cover headlamp nih buat garapan gue yang lagi dikerjain. Ini ada motor Vixen nih di sini. Mau dibikin konsepnya apa nih? Ini konsepnya gue bikin tracker gitu ya? Tapi ya pengennya yang modern gitu. Jadi konsepnya gue bikin apa nih, cover headlampnya lebih modern lah dari yang biasanya. Paling kayak gitu aja sih. Terus bagian-bagian frame-nya juga ada beberapa yang dirubah? Iya, ini dirubah gue dari full sih, dari frame belakang gue ngambil cuman bagian delta box ya, supaya nggak ngilangin si konsep karakter si Vixennya. Kan dia Yamaha Vixen nih delta box-nya gitu. Dan sekarang udah banyak ya motor-motor custom yang pakai frame-nya frame delta box. Iya. Dulu kan bingung kan kita. Dulu bingung mau dibikin apa. Iya, bentuknya kurang bagus. Betul. Paling referensinya kalau nggak scrambler, tracker, cafe racer gitu aja. Kalau mau masih pakai si delta box-nya bawaannya gitu paling. Nah, gue mau nanya pertama, kenapa namanya SB Project, Rob? Nah, SB Project ini sebenarnya awalnya ya, dulu tuh gue punya clothingan baju. Clothingan baju gue tuh dulu namanya kan Suka Bercanda. Terus kata gue, kalau pas waktu gue bikin bengkel, tapi kan namanya kalau pakai Suka Bercanda kan terlalu nyeleneh. Akhirnya gue ngobrol lah sama bokap gue, kata gue, nih gue punya nama yang bagus apa? Tapi tetap nama SB. Kata bokap gue, udah namanya Semoga Berkah gitu. Harusnya jangan Semoga Berkah, Selalu Berkah. Selalu Berkah gitu ya. Ntar gue ganti lagi nih. Iya, karena SB ini luas, semua bisa lah pokoknya. Semoga kan masih harapan. Oh iya. Kalau Selalu Berkah doa. Bener juga selalu Berkah. Kayak nama toko material. Berarti 5%. Oke, nah ini garapan yang tadi kita lihat lagi dikerjain juga headlampnya. Ini basicnya dari Yamaha Vixen. Ini injection berarti ya? Ini injeksi, ini semua gua rubah. Pokoknya gua ya kayak biasa kalau buat ngebuild motor, jadinya gua nggak agak susah tuh karena gue bikin sendiri. Jadi gue yang tahu nanti penempatannya, posisinya, karena tangki semua gue bikin sendiri. Nah, nanti menyesuaikan. Iya, menyesuaikan sendiri. Nah, selain ini ada project-project apa lagi nih, Rob? Nah, ini project juga nih. Chopper juga nih yang ini chopper nih. Agak tertunda nih. Ini agak tertunda. Di sini ada chopper, ini buat basicnya Yamaha, sorry. Ini basicnya Honda Tiger, ini juga Honda Tiger. Nah, ini basicnya agak beda. Ini motor bebek, nah. Ini motor bebek. Motor bebek. Ini Honda Supra. Kalau nggak salah nama-nama stylenya Hard Knock Kickers kalau nggak salah gue. Wah, kok tahuan lu nah. Gue belajar dulu tadi di luar. Terus pakai forknya setinggi ini nih ya. Nah, iya. Coba lihat ini forknya. Ya, di forknya dia pakai long fork. fork. Mesinnya bebek, tapi tingginya aja hampir sedada gue nih. Iya, ini yang bikin gue sama owner yang punya motor ini salut gue. Dia ya sebenarnya budget dia punya, cuman dia nggak mau bikin motor yang mesinnya basic mesin berdiri. Dia pengen bikin yang beda. Gue mau bikin bang mesin tidur, tapi style American Chopper. Dia pengennya pakai long fork tinggi gini. Jadi ya nyeleneh banget ya. Iya, nyeleneh banget. Kalau yang pakai mesin tegak ini udah banyak. Udah banyak. Dia bikin gitu dari mesin bebek. Ini baru gua kerjain frame sama si springernya aja sih. Nanti kita kalau penasaran lihat bisa di Instagramnya SB Project. Ya, Instagram betul kan tuh? SB betul. Nah, selain ini ada juga dua motor yang sepertinya sudah hampir selesai tuh di bagian sana. Kita lihat ke sana dikit. Nah, tadi selain yang ada project-project yang lagi jalan di sana, nah ini juga udah ada yang hampir selesai nih ya. Ini udah 90% sih. 90%. Tinggal gue bikin knalpotnya aja sih ini kalau ini. Ini basicnya motor apa nih? Ini basicnya Honda Tiger. Honda Tiger.
Terus dibikin konsep-konsepnya konsep-konsep touring kayaknya. Iya, konsep cruiser sih, cruiser. motor santai. Karena ini ownernya kebetulan cewek nih. Ini kebetulan cewek, dia pengen punya motor yang gaya-gaya cruiser modern, tapi maunya pakai mesin Honda yang 200 cc cukup, dia bilang gitulah. Jadi karena kalau beli baru kan harganya lumayan. Sebenarnya bikin juga ya hampir lah. Kurang lebih sama lah. Iya, cuman kan dia dari warna, konsep, model bisa menyesuaikan. Itu aja sih paling. Betul. Terus juga nih ada satu lagi kayaknya di motor baru nih baru datang. Iya betul, ini motor baru SM V16. V16. Ini mau diapa nih? Ini dia ngambil konsepnya mau bikin replika ya, kita ngomongnya replika ala-ala Road King gitu dah. Nanti pakai sidebox, terus spakbor juga diganti, depannya juga dia pakai windshield, pakai barong lah bahasa anak bengkelnya gitu. Di depan pakai. Berarti ini motor baru datang langsung ke bengkel? Iya, dia datang dari showroomnya nggak langsung ke rumah owner, langsung datang ke sini. Towingnya langsung diantar ke sini. Gitu. Nah, di sini juga selain lu bikin motor tuh bikin apa aja sih? Nah, di sini gue juga selain bikin dan motor, gue juga bikin spare part. Oh, spare part kayak yang di belakang. Iya, ini perintilan. Yang gue bikin handmade semua di sini. Nah, terus kita lihat ke sana kali ya, contoh-contoh spare partnya yang dibikin dari SB Projects nih. Tadi kita udah lihat motor-motor, terus ada pengerjaan yang lagi pada jalan nih motor-motornya, terus ada yang udah selesai juga. Dan ternyata di sini SB Project nggak cuma ngerjain motor custom yang full, dan juga bikin part-part customnya. Iya, bikin part custom. Nah, jadi di sini gua ada apa aja contohnya nih Rob nih? Mungkin kalau buat part custom kan karena gua handmade, gua bisa bikin hampir semua sesuai request. Dan bedanya gua mungkin sama di toko-toko itu, gue bisa bikin part custom sesuai keinginan si konsumennya. Jadi nggak yang stok lah, jadi bisa disebut barang-barang build up lah. Jadi yang punya bisa gue doang atau lu doang gitu. Tapi ada juga beberapa parts yang memang di yang umum ya. Biasanya kalau lagi gue nyisain nih dalam setahun 1 atau 2 bulan, gue nggak ngegarap motor, tapi gue ngegarap spare part buat stok selama setahun juga. Ini ada beberapa contoh knalpot yang dibuat dari SB Projects nih, dari garage ini. Terus juga ada juga spakbor, ada spakbor, stang, ada tangki juga. Nah, nanti kalau mau tanya juga bisa langsung ke Instagramnya SB Projects, part-part apa aja yang ready. Kalau juga yang mau bikin juga bisa. Boleh banget. Nah, ini nih contoh-contoh spakbornya. Terus spakbor juga ada berbagai macam model nih. Iya, berbagai macam. Ini salah satu ya model-model request yang beda lah dari yang lain, dengan konsepnya dia pengennya sesuai sama yang dia mau gitu. Yang best seller apa di sini partsnya, Rob? Best seller tuh di sini part pertama tuh gue biasanya bikin subframe buat motor Cupi Cup. Ada tuh di subframe itu? Iya, subframe belakang. Biar jadi rigid gitu. Biar jadi rigid. Nah, itu paling best seller lah di sini. Terus seperti biasa karena gua emang basicnya tadinya di tangki, paling tangki dan spakbor itu paling banyak di request. Kayak gitu sih. Pengirim parts terjauh pernah kemana? Kalau ngirim part terjauh ke Swedia. Widih, kita udah datang kemarin beberapa bengkel kayaknya udah mulai go internasional. Iya, betul. Di Indonesia nih luar biasa. Apa waktu itu part apa ke Swedia? Ke Swedia tuh gua ngirim knalpot sama tangki. Buat motor apa di sana? Dia buat shuffle head sih, buat Harley shuffle head. Dia bikin chopper, dia mesen knalpotnya di sini sama tangkinya sih ya di sini. Nah, itu tadi kita udah keliling, udah ngeliat beberapa pengerjaan project-project di SB Project ini. Dan gue terakhir mau ngucapin thank you karena SB Project udah ikutan submit di program kita Imos Garage Build X Parjo yang kemarin bikin konsep desain dari motor apa? Gue kemarin bikin desain konsepnya dari Suzuki Address. Suzuki Address dengan konsep gue tuh nge-refresh ya motor Suzuki Fan di tahun 70-an. Karena sekarang ini lagi tren banget nih Nani. Lagi tren yang motor-motor trail, tapi adventure-an gitu lah, tapi bisa dipakai harian. Dan banyak juga event-event balap, bisa ikut turun juga gitu jadinya. Dan ini juga sekarang pakai basic Matic, ya mungkin bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang mau custom basic Matic jadi adventure iya, gitu. Biar fresh aja konsep customnya, biar dari motor baru yang baru keluar ya, itu Suzuki Address tuh bisa di-mix kok sama motor lama yang vintage yang pernah naik dulu gitu, digabungin gimana hasilnya. Pokoknya nanti ikutin terus ya di Instagramnya Imos dan Parjo ya. Pokoknya nanti kita bakal umumin siapa pemenangnya di program Imos Garage Build X Parjo, pantengin terus di Instagram kita. Dan jangan lupa nanti datang ke Indonesia Motorcycle Show tanggal 2 sampai 6 November di JCC Senayan. Terus juga gua kesini juga salah satunya pengen meng-invite kalau bisa partisipasi buat tampilin hasil karya lu di Imos nanti. Pokoknya tunggu di sana kalau mau ketemu SB Project.
Dan juga gue mau izin, tadi ngeliat ada satu motor gue pengen review, basicnya dari Benelli Patagonian Eagle yang udah dibuat jadi old school chopper gitu. Iya, jadi old school chopper. Oke, thank you kawan Parjo, thank you Robi Siap. SB Project. Ganti selalu berkah ya. Ganti selalu berkah, jangan semoga berkah lagi ya. Oke. Selalu berkah. Nah kawan Parjo, tadi gue bilang bakal nge-review satu motor dari SB Project. Nah di depan gue sekarang udah ada motor ini. Ini motornya basicnya dari Benelli Patagonian Eagle 250cc 2 silinder. Nah memang sekarang nih Benelli Patagonian Eagle ini jadi salah satu basic motor yang banyak digemari oleh rider-rider nih sebagai bahan untuk di custom. Dan salah satunya banyak yang dibuat jadi old school chopper kayak gini nih. Kenapa? Karena dia punya konfigurasinya mesin 2 silinder, jadi suaranya juga kayak ala-ala moge gitulah. Oke, sekarang kita mulai dari bagian depan. Apa aja yang dipakai di Benelli old school chopper ini? Nah, dari bagian depan suspensinya menggunakan Springer, terus roda depannya ring 21 dengan tromolnya brakeless. Jadi memang rata-rata konsep old school chopper itu di bagian depan tanpa menggunakan rem. Nah, terus juga di sini stangnya dibuat langsung ke springernya, jadi kelihatannya juga lebih keren dengan lampu dibikin dua atas bawah. Memang secara kalau kita ngomongin kenyamanan menggunakan springer ini kurang, cuma secara style memang looksnya di old school chopper ini dapat banget. Nah, di motor ini juga semua bagian full handmade, jadi yang diambil dari Benelli itu cuma di bagian mesin dan kelistrikannya aja. Terus di bagian-bagian footstep-nya juga semua dibikin handmade di sini. Knalpotnya dari 2 dibikin tetap keluar 2, cuma ditaruh di sisi sebelah kanan semua. Nah ini untuk box kelistrikannya nih, jadi box kelistrikannya semua mulai dari kiprok terus CDI ditaruh di dalam box kelistrikan ini. Nah ini juga joknya, kalau old school chopper kebanyakan dibuat tanpa per di bagian joknya, jadi langsung antara jok dan frame nempel. Terus rata-rata memang mereka menggunakan single seat, jadi memang motor buat sendiri dan biasanya dipakai untuk jalan-jalan jauh, mereka touring. Nah bagian belakang ini tromolnya menggunakan tromol Yamaha DT dengan velgnya ukuran 18, bannya ukurannya 450. Biar nggak penasaran, gue pengen kasih sedikit dengar suaranya. Kalau knalpotnya pakai knalpot free flow kayak gini, langsung kita coba. Set. Jadi karena konfigurasi mesin 2 silinder 250cc, jadi secara suara juga enak banget. Dan memang untuk style chopper gini dengan konfigurasi mesin 2 silinder itu bakal lebih asik untuk dipakai riding di jalan.